Hai guys, di video kali ini aku membuat rendang yang di sini aku buat konsepnya seperti open sandwich. Sebelum lanjut ke videonya, jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman kalian, dan tinggalkan komen ya. Karena komen dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Komponennya di sini ada shokupan atau Japanese milk bread yang aku toast, mayones, sambal balado, rendang sapi yang aku suwir, potongan daun bawang, dan tomat cherry. Bahan untuk shokupannya, di sini ada air dan tepung untuk membuat water roux-nya, tepung terigu, ragi, telur, mentega, gula, susu bubuk, garam, dan susu. Untuk rendangnya di sini ada kelapa parut, santan, daun kunyit, daun jeruk, daun salam, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jintan, lada putih, ketumbar, jahe, lengkuas, kayu manis, kapulaga, pala, dan daging sapi. Untuk sambal baladonya di sini ada cabai keriting, bawang merah, cabai rawit, dan jeruk nipis. Untuk pelengkapnya, di sini ada tomat cherry, mayo, dan potongan daun bawang. Untuk membuat shokupannya, di sini kita akan menggunakan water roux dengan terlebih dahulu mencampurkan air dan tepung terigu, lalu dipanaskan sembari selalu diaduk sampai mengental seperti ini. Dinginkan sampai suhu ruang sebelum akan kita gunakan ke dalam adonan. Selanjutnya, siapkan wadah, masukkan tepung terigu, ragi, gula, dan susu bubuk, aduk hingga rata. Kemudian masukkan water roux yang sudah dingin, telur, dan susu. Aduk beberapa saat, lalu masukkan garam. Uleni adonan ini hingga tercampur rata. Kemudian masukkan mentega dan uleni kembali hingga kalis dan halus seperti ini. Diamkan adonan selama 30 menit. Kemudian pipihkan adonan, gulung dan kunci adonan sehingga bentuknya bagus. Siapkan loyang yang sudah diberi sedikit mentega, masukkan adonan dan proofing adonan selama 45-60 menit. Jika sudah, panaskan oven dengan api atas dan bawah, suhu 190-200 derajat Celcius, dan oven selama 30-35 menit. Jika sudah matang, banting loyang satu kali agar roti tidak mengkerut. Keluarkan dari loyang dan dinginkan. Potong roti sesuai kebutuhan. Panaskan pan dan beri sedikit mentega. Letakkan roti yang sudah dipotong dan panggang hingga semua sisi roti garing. Untuk rendangnya, sangrai kelapa parut dengan api kecil hingga kecoklatan. Jika sudah, di sini aku ulek kasar saja agar kelapa parut lebih halus teksturnya. Selanjutnya, siapkan wadah blender, masukkan bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, ketumbar, lada putih, jintan, kayu manis, kapulaga, pala, dan minyak secukupnya. Lalu blend hingga halus. Kemudian, panaskan panci, beri sedikit minyak, kita sir daging sapinya hingga semua sisi sedikit kecoklatan. Lalu, bumbu halus tadi kita tumis. Masukkan daun kunyit, daun jeruk, daun salam, dan lengkuas. Tumis bumbu hingga matang. Kemudian tuangkan santan. Masukkan daging yang sudah disir tadi, dan kelapa parut yang sudah diulek kasar. Kita masak dengan api kecil sambil sesekali diaduk hingga bumbu terreduce dan meresap seperti ini. Tambahkan seasoning garam secukupnya. Dan lanjutkan proses memasak hingga rendang berwarna kecoklatan. Kurang lebih proses ini berjalan selama 3 jam.
Jika sudah, matikan api dan dinginkan daging. Kemudian suir-suir daging dan beri bumbu rendang. Aduk rata lalu sisihkan. Untuk sambal baladonya, panaskan pan, beri sedikit minyak, tumis cabai keriting, bawang merah, dan cabai rawit hingga layu. Pindahkan ke dalam wadah blender. Beri sedikit garam dan perasan jeruk nipis sesuai selera. Lalu blender kasar saja. Waktunya assembly. Oles cakupan yang sudah ditus dengan mayones secukupnya. Beri sambal balado di atasnya. Lalu susun daging rendang yang sudah disuir. Terakhir, kita beri potongan daun bawang dan tomat cherry. Waktunya nyobain. Untuk cakupannya di sini kerasnya garing, namun bagian dalamnya tidak kering ya. Penambahan mayo di sini tujuannya agar sama seperti sandwich dan menambahkan rasa yang creamy. Untuk rendangnya di sini dagingnya lembut dan bumbunya itu sangat kuat gitu ya. Apalagi di sini aku menggunakan serundeng kelapa yang jumlahnya lumayan banyak. Dan untuk tomato cherry-nya di sini menambahkan rasa yang asam untuk menyeimbangkan rasa dari rendangnya yang cukup kuat. Segitu dulu videonya, semoga menginspirasi kalian dan tungguin kreasiku selanjutnya ya. Bye bye.